Kami dari kelompok 3 akan membacakan larangan dan solusi dalam laboratorium pertanian. Sebelum kami membacakan larangan dan solusi dalam laboratorium pertanian, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Chelsea Mutia Bening. Saya Dara Nandari. Saya Dea Ramadhani. Saya Bobi Anugrazai. Saya Alfandi Zaluku. Apa aja sih larangannya? Mari kita simak sama-sama. 1. Dilarang makan, minum, atau membawa makanan ke dalam laboratorium. Alasannya, yang pertama, makanan bisa terkontaminasi bahan kimia pertanian, mikroorganisme, atau sampel tanah. Yang kedua, risiko tertumpah dan merusak alat. Solusinya, yang pertama, simpan makanan di loker atau luar ruangan. Yang kedua, cuci tangan sebelum masuk dan setelah selesai. Yang ketiga, jika haus, keluar ruangan untuk minum. 2. Dilarang masuk laboratorium tanpa APD atau alat pelindung diri. APD meliputi jas, lab, masker, apron, sarung tangan, dan sepatu tertutup. Alasan melindungi tubuh dari bahan kimia, debu tanah, spora jemur, dan alat tajam. Solusinya, selalu pakai APD sesuai jenis praktikum. Jika APD rusak atau tidak tersedia, laporkan ke guru sebelum mulai. 3. Dilarang menyentuh bahan kimia, kultur, tanaman, pupuk, tanah, atau mikroorganisme tanpa izin. Alasan, beberapa bahan dapat menyebabkan iritasi atau reaksi alergi. 2. Kultur mikroorganisme harus ditangani dengan prosedur steril. Solusi, gunakan alat seperti spatula, pinset, atau pipet. 2. Ikuti SOP, standar operating prosedur dengan benar. 3. Jangan membuka wadah kultur tanpa interaksi. 4. Dilarang menggunakan alat laboratorium tanpa pelatihan. Contoh alat sensitif. 1. Microsoft, timbangan analitik, oven tanah, inkubator, pH meter, autoclave, germinator. Alasan: 1. Risiko kerusakan alat atau kecelakaan. Solusi: 1. Minta demonstrasi dari guru atau teknisi. 2. Baca petunjuk penggunaan sebelum menyalakan alat. 3. Gunakan alat secara bertahap dan hati-hati. 5. Dilarang bekerja sendirian di laboratorium. Alasan: 1. Jika terjadi kesalahan atau kecelakaan, tidak ada yang membantu. 2. Beberapa prosedur membutuhkan kolaborasi. Solusi: 1. Lakukan praktikum minimal berdua. 2. Pastikan ada guru atau petugas lab yang mengawasi. 6. Dilarang berlarian, bercanda berlebihan, atau bermain dengan alat laboratorium. Alasannya, yang pertama, bisa menyebabkan tabrakan, pecahnya alat, atau tumpahan bahan kimia. Solusinya, yang pertama, jaga sikap profesional dalam lab. Yang kedua, gunakan suara pelan dan fokus pada pekerjaan. Yang ketiga, jika ingin berdiskusi, lakukan dengan tenang. 7. Dilarang membuang sampah sembarangan. Jenis sampah lab: organik seperti daun, jaringan tanaman; anorganik seperti plastik, label; biologis seperti kultur, mikroba, tanah terkontaminasi; kimia seperti larutan hara, sisa ragen. Solusi: patuhi sistem pemisahan sampah yang ditentukan laboratorium. Digunakan tempat sampah biohazard untuk bahan biologis. Jangan menuang sisa bahan kimia ke wastafel tanpa izin. 8. Dilarang mencium, menghirup, atau mendekatkan wajah ke bahan kimia atau biologis. Alasan: beberapa pupuk, pestisida, atau larutan laboratorium menghasilkan uapan yang tidak aman jika terhirup dekat. Solusi: jika perlu mencium aroma tanah atau media. Untuk identifikasi, lakukan dari jarak aman dan mengikuti instruksi guru. 2. Gunakan masker jika bekerja dengan bahan berdebu atau berbau kuat.
9. Dilarang memanaskan bahan tanpa alat dan prosedur yang benar. Contoh, oven tanah, hot plate, water bath. Alasan 1. Pemanasan berlebih dapat menyebabkan kerusakan sampel atau bahaya panas. Solusi, atur suhu sesuai panduan praktikum. 2. Gunakan penjepit atau sarung tangan panas untuk memegang alat panas. 10. Dilarang membawa pulang sampel, tanaman atau bahan laboratorium tanpa izin. Alasan 1. Ada yang termasuk kategori bahan biologis yang harus diawasi. 2. Dapat menyebabkan penyebaran hama atau penyakit tanaman. Solusi, jika perlu sampel belajar, mintalah yang sudah disetujui guru. 2. Gunakan wadah yang aman dan terlabel. Sekian penjelasan dari kami tentang larangan dan solusi dalam laboratorium pertanian. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.